adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga happy dan sehat selalu ya. Nah adik-adik, hari ini di jenjang SMP dan SMA akan melaksanakan EduVisit. EduVisit kali ini temanya adalah tentang perkembangan dan pemanfaatan teknologi. Kira-kira kita mau kemana aja sih? Yang pertama kita mau ke Museum Teknoform Universitas Dinamika. Dan yang kedua kita mau ke Surabaya Intelligent Transport System. Seperti apa sih kira-kira penggunaan teknologi di sana? Yuk kita ke sana yuk. Kegiatan EduVisit jenjang SMP SMA yang dilaksanakan pada hari Kamis 15 Mei 2025 diikuti kurang lebih 50 peserta didik dan 10 kakak tutor. Sebelum berangkat kita berdoa dan absensi terlebih dahulu ya, serta mendengarkan pengantar dan pesan-pesan dari kakak tutor. Wah, adik-adik terlihat sangat antusias dan penuh semangat ya pada perjalanan kita hari ini. Sepertinya akan menjadi perjalanan yang sangat seru. Nah adik-adik, kita sekarang sudah tiba di Universitas Dinamika. Nah, di sini kita akan berkunjung ke Museum Teknoform. Tapi selain itu, kita juga akan mendapatkan sosialisasi tentang security awareness. Seperti apa sih keseruannya? Yuk, kita masuk yuk! Tujuan pertama kita yaitu ke Museum Teknologi Informasi Universitas Dinamika Surabaya yang beralamat di Jalan Raya Kedung Baru nomor 98 Kecamatan Rungkut, Surabaya. Kedatangan kita di sini disambut hangat ya oleh Humas dari Universitas Dinamika. Sebelum kita ke museumnya, kita dengarkan dulu ya materi dari salah satu dosen Universitas Dinamika, yaitu Bapak Slamet tentang Security Awareness. Jadi, informasi yang aman atau data yang aman itu benar-benar dikatakan aman bila memenuhi 3 kriteria. Ya. Data aman, apa sih aman itu? Yang pertama, bila data itu memenuhi sifat atau prinsip confidentiality atau C atau rahasia. Ya. Jadi kalau data itu rahasia, ya, maksudnya data itu ketika ditransmisikan dari sumber tujuan terjaga rahasianya, itu termasuk aman kategori 1. Yang kedua, unsur yang kedua itu data itu harus punya integritas, integrity atau I. Ya. Integritas itu maksudnya apa sih Pak? Integritas itu maksudnya data itu ketika dikirim, ya, saya ngirim ke Anda, ya, data saya, gitu ya, data saya nggak berubah sama sekali, punya integritas, ya. Jadi saya misalnya mau kirim uang, ya, transfer 1 juta gitu ya. Terus teman saya itu menerima informasi dan uangnya juga 1 juta. Berarti data itu punya integritas. Ya. Artinya tidak berubah. Tapi kalau misalnya ada perubahan, misalnya saya kirim duit 1 juta, tapi teman saya nerimanya 100 juta. Nah, seneng nggak teman saya? Seneng. Tapi itu enggak punya integritas data itu. Ya. Apalagi saya ngirim 1 juta, teman saya nerima 10.000, nolnya hilang 2. Ya. Berarti kalau berubah, baik itu berubah, itu berkurang atau bertambah, maka data itu enggak punya integritas. Yang ketiga, aspek yang ketiga. Jadi kalau data itu available ketika diakses oleh orang yang berhak. Misalnya, saya mau akses data saya di Gate Dinamika ACID misalnya. Data saya ada. Ya. Saya bisa mengakses server saya. Berarti ini sudah memenuhi unsur yang ketiga, available. Ya. Tetapi apabila saya mengakses ke server saya, ke mungkin website yang saya inginkan, ke mungkin saya mau lihat informasi, ya, ke perpustakaan, tapi enggak terekspos atau lola atau bahkan down,
berarti data tidak available. Nah, berarti apa? Tiga-tiganya harus ada, harus aman, harus available, dan harus punya integritas. Itu prinsip dari keamanan informasi atau keamanan data. Nah, sehingga dari beberapa hal itu kita perlu ini security awareness, ya. Jadi ada sebuah pendekatan sistematik, ya. Nah, pendekatan ini basisnya adalah behavior atau perilaku, ya, atau pemahaman. Contohnya misalnya ini, kita punya sistem dengan proteksi yang luar biasa, teknologi tinggi, mahal, firewallnya oke, ya, ini bahasa teknik, ya. Enkripsinya hebat, enkripsi itu data dibungkus rapat sekali, ya, diintip aja nggak bisa, gitu ya, ya. Tapi tetap bisa dibobol kalau karyawannya atau orangnya itu nggak sadar bahwa mereka itu mungkin sedang menjadi target incaran phishing misalnya. Kita mungkin mendapatkan semacam attachment file, ya, diminta untuk membuka file dan sebagainya, ya. Biasanya body emailnya itu adalah email-email yang menyenangkan, ya, email-email yang membuat kita bangga, membuat kita senang, ya. Tapi diminta untuk membuka attachment misalnya. Ini salah satu contoh si hacker itu akan melakukan fraud email. Jadi ketika kita membuka attachment itu, ya, ada potensi file yang di attach itu akan terinstall ke komputer kita, ya. Dia bisa menyadap komputer kita, ya. Bahkan dia bisa merusak isi komputer kita ketika kita mengklik attachment tersebut, ya. Punya satu akun email untuk ke ShopeePay, gitu. Untuk ke GoPay, ya, untuk ke OVO, ya. Ada potensi apabila salah satu kena hack, ya, apalagi gini, user dan passwordnya sama semuanya, ya. Ya. PIN ATM itu juga menjadi satu sumber problem, gitu ya. Kalau kita artinya apa? Si aplikasi ini sebetulnya sudah bisa merasuk, ya, istilah saya itu, ya, atau mengakuisisi isi handphone kita. Ya, misalnya kita allow kamera, ya, berarti dia kan menggerakkan kamera kita. Kita mengallow kontak, ya, berarti dia bisa lihat-lihat kontak kita. Kita mengallow file berarti dia bisa melihat komputer kita atau handphone kita. Artinya apa? Justru aplikasi itu punya potensi mencuri data kita. Ya, jadi GPS enable itu sebetulnya potensi ancamannya adalah Google itu memata-matai seluruh kegiatan kita, ya kan? Telepon scamming, ya, karena telepon-telepon sekarang ini kan marak sekali, gitu kan, bahkan digunakan untuk pengancaman penipuan online, ya. Lalu bagaimana mengamankan data sebagai simbol kita aware, gitu ya. Kita hindari penyebaran informasi yang penting. Kalau nggak penting jangan dikasih, ya kan. Kalau tidak nggak perlu disebarkan. Ya, itu pertama dan terpenting. Yang kedua, jangan meninggalkan dokumen sembarangan di meja kerja. Jangan biarkan dokumen tertinggal di mesin fotokopi kalau masih pakai, gitu ya. Kunci layar komputer dengan menggunakan password, ya. Jangan menyimpan informasi yang penting. Ya, ini salah satu sumber juga, gitu kan. Jangan meminjamkan USB sembarangan, ya, karena dari situ nanti data itu dengan mudah di-copy, gitu kan. Hindari pembuatan password menggunakan nama, tanggal dan tahun, dan kata-kata yang ada dalam kamus. Nama, jangan juga menggunakan kata-kata yang ada dalam kamus, kalau bisa. Supaya lebih baik, gunakan 8 karakter minimal atau lebih, ya, 8 karakter. Kombinasikan angka, huruf besar, huruf kecil, ya, karakter, string, dolar dan sebagainya. Jadi virus itu sebetulnya adalah program juga, tetapi yang
diciptakan manusia untuk merusak program yang lain. Program yang diciptakan merusak program, itulah virus. Ya, atau spyware. Spyware itu adalah program yang digunakan untuk melakukan spying. Jadi biasanya kalau spyware itu kan menampilkan iklan-iklan, ya. Kemudian dari tanda-tanda itu kita biasanya tahu kalau komputer itu lemot, muncul pop up yang tiba-tiba keluar, kita nggak seneng gitu kan. Ya, kemudian settingan browser tiba-tiba berubah tapi kita nggak ngerubah. Lalu tiba-tiba ada aplikasi di handphone kita, itu tanda-tanda bahwa komputer atau handphone kita kena spyware. Pastikan bahwa antivirus itu terupdate dengan baik, karena itu sangat membantu kita nggak kena virus. Hindari install aplikasi freeware, aplikasi-aplikasi yang free atau spyware, ya, yang isinya crack. Nah, browsing itu punya potensi kena phishing, ya. Phishing itu apa? Jenis serangan yang biasanya menggunakan email, ya, atau website palsu yang didesain untuk mengelabui kita. Ya. Biasanya phishing itu tujuannya adalah mengambil data penting, misalnya credit card, username, password dengan cara-cara ilegal. Dia pakai tools, pakai aplikasi. Pencegahannya gimana? Waspadalah terhadap link internet yang menggiurkan, yang menyenangkan, ya, terutama yang sangat menyenangkan itu waspada. Kesimpulannya, implementasi sebaik dan sehebat apapun, ya, implementasi teknologi, implementasi kebijakan yang hebat itu nggak akan efektif kalau tidak ada security awareness, safety state with awareness. Ya. Jadi kalau mau aman, ya mulailah dengan awareness, sadar gitu ya. Dan kesadaran itu dimulai dari Anda. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan berkeliling ke museum teknologinya ya. Apa aja sih yang akan kita lihat di museum tersebut? Simak baik-baik ya. Kalian akan jarang melihat ini. Yang di belakang maju, yang nggak kelihatan. Kalau kita biasanya tahu bahwa telepon umum itu zaman dulu itu menggunakan uang koin. Semakin besar nominal yang kita masukkan, semakin lama kita bisa menggunakan untuk telepon. Setelah kita masukkan uang koin, baru kita ketikkan nomor yang ingin kita tuju, lalu kita gunakan untuk telepon. Kalau kalian tahu security awareness kan tadi kan jelaskan ya. Nah itu biasanya kita menjelajah internet gak lepas dari yang namanya Google. Ya ini Mbak Google. Ini adalah foundernya Google. Salah satu dari foundernya Google. Siapa yang tahu namanya? Ini adalah Larry Page. Ini orangnya. Nah, kalau yang ada di sini ini hologram 3 dimensi, teman-teman bisa lihat sendiri. Itu adalah hologram 3 dimensi. Kalian bisa lihat bagaimana bayangan itu dipantulkan membentuk holografi seperti itu menggunakan bantuan kaca piramida. Berbagai macam alat tulis ada di lemari kaca sebelah sini. Ada bulu angsa, ada sabak sama grip yang paling bawah itu sebagai cikal bakalnya tablet. Ya, tablet yang kita gunakan itu dulu ya bentuknya kayak gitu, sabak sama grip.
ada panggil terus diputar. Oh ya. Udah didengerin. Oke, kita lihat yang di sini ada proyektor OHP namanya, overhead proyektor, yang mana kalau kita mau presentasi kita harus menulis terlebih dahulu apa yang mau kita presentasikan. Jadi kita nggak bisa menghubungkan proyektor ini ke komputer. Jadi kalau kita mau presentasi kita menulis secara manual di plastik mika, lalu kita letakkan hasil tulisan kita di sini dan akan tampil di sana. Enggak juga, sebenarnya di sini cuman ini. Nah, kalau di sini nanti teman-teman yang di belakang nggak kelihatan. Nah, ini adalah proyektor yang akan menampilkan gambar dari foto. Jadi gambar foto-foto zaman dulu itu kan hasilnya berupa film seperti ini namanya film. Dan ini yang masih hitam putih ini bisa ditampilkan menggunakan proyektor slide seperti ini. Setelah dari Universitas Dinamika Surabaya, kita melanjutkan perjalanan ke SITS atau Surabaya Intelligent Transport System yang terletak di Jalan Raya Nginden, Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Kita akan melihat apa aja sih yang ada di sini. Simak seruannya ya. Hai adik-adik, nah kali ini kita sudah sampai di Surabaya Intelligent Transport System atau disingkat dengan SITS. Nah kira-kira di SITS kali ini teknologi penggunaannya untuk apa aja ya? Katanya sih buat memantau CCTV lalu lintas. Emang itu aja? Gimana dengan rambu-rambu lalu lintasnya ya? Yuk kita simak yuk penggunaan teknologinya. Smart City itu sendiri merupakan untuk kota yang memiliki Smart City, yaitu adalah kota yang memiliki teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi dalam tata kelola dengan tujuan meningkatkan efisiensi, meningkatkan layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Dari elemen Smart Mobility itu sendiri ada bagian sistem transportasi berkelanjutan dan efisien, lalu juga ada akses multimoda dan juga teknologi infrastrukturnya. Nah, saat ini di SITS ini sendiri total kita ada 136 simpang, di mana simpang ini sudah terkoneksi ke SITS. Jadi kita sudah bisa mengatur durasi lampu lalu lintas itu dari sini. Jadi kita udah nggak perlu lagi ke lokasi atau ke lapangan. Jadi misalnya teman-teman ada kemacetan nih, nah teman-teman yang di sini operator itu mengawasi kondisi lalu lintas. Kalau di sini ternyata merah, artinya macet, kita melakukan pengecekan melalui CCTV. Dan nanti kita menambah durasi hijau di salah satu kaki simpang yang kita anggap macet. Jadi kita tambahkan durasinya untuk mengurai kepadatan tersebut. Untuk CCTV e-tilang ada dua jenis. Yang pertama yaitu e-tilang simpang yang tadi saya jelaskan. Jadi dia berada di sebelum stop line, 20 meter sebelum stop line. Untuk tipe-tipe pelanggaran yang capture secara otomatis itu ada 3. Mulai dari rekan running, menerobos lampu merah,
Lalu ada juga drive again direction guidance, jadi dia pindah markah, pindah lajur, atau tidak sesuai dengan markah. Lalu yang ketiga itu ada one way driving. Jadi one way driving ini adalah melawan arah. Itu juga terdeteksi secara otomatis dari kamera e-tilang yang ada di Dinas Perhubungan Surabaya. Tipe yang kedua ada tipe luas atau speed cam. Jadi bisa mendeteksi 3 pelanggaran dari yang overspeed atau kecepatannya terlalu tinggi, lalu ada seatbelt not seated, tidak memakai sabuk pengaman, dan yang terakhir adalah using phone, penggunaan handphone. Lalu di Dinas Perhubungan Surabaya juga memakai solar cell, pemanfaatan energi alternatif berupa solar cell untuk suplai energi di beberapa traffic light dan juga warning light. Setelah materi dari SITS, kita juga diberikan kesempatan nih untuk berkeliling melihat CCTV yang ada di wilayah Surabaya. Wah, asik banget ya. Kapan lagi nih kita bisa memantau Surabaya dalam layar? Nah, itu tadi perjalanan panjang kita di kegiatan EduVisit kali ini ya. Semoga kegiatan EduVisit hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Bye-bye. Demikian adik-adik perjalanan EduVisit hari ini. Nah, semoga setelah kita tahu tentang perkembangan dan pemanfaatan teknologi, kita bisa jadi lebih bijak dalam menggunakan teknologi ya. Sampai ketemu di EduVisit berikutnya. Sampai jumpa.